kita masuk ke sambutannya dulu untuk Ibu Marta Tri Lestari selaku perwakilan dari manajemen Prodi Digital Public Relations Telkom University. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Rozan. Apa terdengar suara saya? Iya Bu, masuk. Dengar dengan jelas ya? Oke. Iya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. 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 Oke. Terima kasih kepada seluruh panitia, tim pengabdian masyarakat dari Prodi Digital Public Relation, dan juga terima kasih kepada mitra Abdimas dari Desa Berdaya Foundation yang saya lihat profilnya ini sangat luar biasa sekali. Desa Berdaya sudah memberdayakan beberapa desa untuk dikembangkan untuk menuju mungkin desa-desa yang akan lebih unggul gitu ya, baik di tingkat kelurahan gitu, di tingkat kecamatan, dan tentunya di tingkat nasional, dan tentunya mungkin akan mengarah ke tingkat internasional. Definisi ilmu tajwid. Naon ai definisi? Mohon maaf, oke ya, tadi ada noise mungkin ya. Perkenalkan, saya Marta Tri Lestari, perwakilan dari Prodi Digital Public Relation yang saat ini bertugas untuk memberikan sambutan, dan mohon maaf sebelumnya karena Bapak Kaprodi Digital Public Relation, Pak Ayub Ilvandi Imron tidak dapat hadir dikarenakan ada urusan di luar. Dan saat ini saya mewakili, dan saya sangat berterima kasih kepada mitra karena pengabdian masyarakat merupakan salah satu tridharma perguruan tinggi yang wajib dilakukan oleh dosen. Dan di sini mudah-mudahan apa yang nanti akan diberikan oleh tim dari pengabdian masyarakat Prodi Digital Public Relation akan berdampak dan memberikan manfaat yang tentunya akan panjang manfaatnya, tidak hanya sekedar dalam Abdimas saja kali ini, tetapi untuk kedepannya. Luar biasa saya apresiasi kepada tim Abdimas Prodi Digital Public Relation, tentunya ini adalah Ibu Hoiria Anggraini MIKOM, dan juga Bapak Razi Razak MIKOM yang akan menjadi pembicara di dua sesi ya, antara minggu ini dan juga minggu depan, pekan ini dan pekan depan, di tanggal 28, 29 Mei, dan juga 4 dan 5 Juni insya Allah. Dan tentunya saya juga berterima kasih, sangat berterima kasih kepada Mitra Abdimas untuk Bapak Alifia Ihya Muhammad, Psikologi dan CT, mohon maaf kalau salah Pak untuk dikoreksi, Sarjana Psikologi CT. Ya, Bapak adalah Training dan Development Department Head dari Desa Berdaya Foundation. Terima kasih Bapak telah menerima kami sebagai mitra Abdimas, dan kami berharap tentunya Abdimas ini akan berdampak dan membawa manfaat tentunya bagi seluruh peserta hari ini dan juga untuk seluruh teman-teman dari Desa Berdaya Foundation. Dan mudah-mudahan acara kali ini akan diberikan kelancaran, tidak ada hambatan apapun, meskipun kita Abdimasnya online ya Bapak Ibu, tetapi mudah-mudahan akan sedikit atau meminimalisir noise atau gangguan dalam berkomunikasi, dan tentunya mudah-mudahan ini akan menjadi berkah untuk semua, apalagi di hari Jumat ini. Jadi saya mohon izin akan membuka Abdimas ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan semuanya bermanfaat, sehat, dan lancar, juga diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, mungkin sambutan dari saya cukup sekian. Saya kembalikan lagi kepada Rozan, sang MC. Silakan Rozan. Baik. Terima kasih banyak Ibu atas sambutannya. Semoga dengan dibukanya oleh Ibu Marta, kita bisa menjalankan abdi masyarakat ini dengan baik dan juga mendapatkan esensi dan bekal pengetahuan yang luar biasa. Oke, selanjutnya akan ada sambutan dari Desa Berdaya Foundation dari Bapak Alif Ihya Muhammad SPSI CT. Untuk Pak Alif, waktu dan tempat dipersilahkan Pak. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, yang saya hormati Ibu Marta Tri Lestari sebagai perwakilan dari Abdimas Digital PR Relation mewakili Bapak Kaprodi. Yang saya hormati Ibu Hoiria Anggraini MIKOM dan Bapak Razi Razak MIKOM sebagai pemateri dan narasumber kegiatan kita pada hari ini dan ke depannya. Serta seluruh panitia dan seluruh peserta yang luar biasa pada kesempatan hari ini.
Yang pertama, saya mewakili Pak Direktur yang hari ini tidak bisa hadir karena ada kegiatan. Tadinya ingin diwakili oleh Pak Kepala Divisi, namun qadarullah ada tetangganya meninggal sehingga harus takziah dulu, jadi tidak bisa sambutan. Sehingga saya mewakili. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih yang luar biasa dari rekan-rekan Abdimas Telkom University Digital Public Relation yang telah mengajak kami berkolaborasi, dan ini sebuah kolaborasi yang sangat luar biasa. Jadi ketika kita berbicara tentang Desa Berdaya Foundation, kami mempunyai lebih dari 1.500 desa di Indonesia yang kami bina dan kami coba berdayakan. Nah, yang menarik adalah salah satu standar keberdayaan adalah ekonomi. Dan standar ekonomi ini dibuktikan melalui adanya badan usaha milik masyarakat atau BUMAS. Kalau kami menyebutnya BUMAS. Nah, setiap bulannya rekan-rekan relawan ini dibekali dan distimulasi oleh dana zakat untuk mengembangkan kami menyebutnya PM ya. Kami menyebutnya PM, penerima manfaat. Nah, para penerima manfaat ini adalah orang-orang yang mustahik, yang tidak mampu, kemudian diberi dana zakat sehingga insya Allah akan segera menjadi muzaki, menjadi orang yang berzakat, yang mampu. Nah, kemudian kami stimulasi setiap bulannya, lalu kami stimulasi juga dengan edukasi kepada para relawannya setiap pekan, dan ilmu-ilmu pengembangan diri lainnya gitu, agar suatu saat siap untuk dilepas dari rumah zakat dengan jejak pemberdayaan rumah zakat dan desa berdaya gitu. Nah, kemudian kami sangat bersyukur sekali bahwa di era kolaborasi ini kami justru mendapat bantuan yang ini simbiosis mutualisme gitu. Kami bersyukur karena ternyata tim kami, relawan kami ini akan diberikan pelatihan yang luar biasa gitu dari rekan-rekan Abdimas di Telkom University. So kami bersyukur sekali, sangat bersyukur sekali akan adanya kolaborasi ini. Ya pun insya Allah semoga kami bisa membantu pengabdian yang dilakukan oleh rekan-rekan sekalian dari Telkom University. Jadi akhir kata saya ucapkan sekali lagi terima kasih atas supportnya dan dukungannya. Semoga silaturahim ini terus berjalan dengan baik dan terus saling support gitu di antara kita semua. Dan bagi peserta, teman-teman relawan dimanapun berada, tetap semangat, selalu luar biasa. Selama ini kami tidak pernah kecewa sama rekan-rekan, luar biasa. Karena rekan-rekan ini yang justru memberdayakan desanya masing-masing, yang menjadi tokoh di desanya masing-masing, dan membuat orang-orang yang tidak mampu menjadi berdaya, membuat orang-orang yang mustahik penerima zakat menjadi muzaki, orang-orang yang berzakat. Sekian mungkin dari saya sebagai sambutan pembukaan kegiatan hari ini. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih buat seluruh peserta yang sudah hadir. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak sambutannya oleh Pak Alif Muhammad. Insya Allah bisa mendapatkan gambaran umum juga tentang abdi masyarakat yang akan kita jalani pada hari ini. Oke. Selanjutnya sebelum kita memulai acara, alangkah baiknya kita juga melakukan sedikit dokumentasi kegiatan pada hari ini yang akan nanti dibantu oleh operator. Oke. Jadi mungkin Bapak Ibu yang bisa memungkinkan untuk on cam, mari kita on cam terlebih dahulu untuk meramaikan dokumentasinya. Oke, untuk operator dipersilahkan, jadi bakal saya hitung ya. Untuk dokumentasi bisa siap-siap. 3, 2, 1. Oke, sekali lagi. Oke, 3, 2, 1. Oke, luar biasa. Terima kasih banyak untuk Bapak Ibu yang sudah menyempatkan on cam. Jadi mari kita lanjutkan ke acara berikutnya, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan March Telkom University. Untuk operator dipersilahkan.
bersama padukan langkah, bawa bangsa menuju garis depan. Raih cita raju asa, singsingkan lengan, tingkatkan inovasi, tumbuh dan berprestasi, semua demi keluhuran bangsa, masyarakat adil bersejahtera. Laksanakan pendidikan dengan semangat pengabdian, ciptakan kehidupan gemilang. Telkom University, kebanggaan Pertiwi, maju dengan karya, berperan bagi bangsa, bagi Indonesia, bagi dunia. Telkom University, sinergi bangun negeri, maju dalam ilmu pengetahuan, satukan tekad bersama padukan langkah, bawa bangsa menuju garis depan. Raih cita raju asa, singsingkan lengan, tingkatkan inovasi, tumbuh dan berprestasi, semua demi keluhuran bangsa, masyarakat adil bersejahtera. Laksanakan pendidikan dengan semangat pengabdian, ciptakan kehidupan gemilang. Telkom University, kebanggaan Pertiwi, maju dengan karya, berperan bagi bangsa, bagi Indonesia, bagi dunia. Oke, baik, selanjutnya sebelum kita memulai pemaparan materi oleh pemateri kita pada hari ini, kita akan melaksanakan pretest dulu, dan pretestnya bisa diakses di room chat yang akan di-share oleh panitia. Untuk Bapak dan Ibu dipersilahkan untuk bisa mengisi dulu, ada di room chat untuk link pretestnya. Baik, dipersilakan ya untuk mengisi pretestnya, itu ada di linknya, ada di room chat. Yang betul dan tidak, dan memilah mana yang bagaimana kita harus menyikapi sebuah berita itu berkaitan dengan solusi. Recording in progress. Autonomi. Autonomi itu adalah segala hal yang berkaitan dengan informasi itu ada di kita. Kita mau nge-share, mau enggak, mau percaya, mau tidak, itu bergantung dengan kita. Bergantung dengan kebijaksanaan kita serta pengetahuan kita. Sehingga ibu bapak, kalau misalnya gitu ya, ibu bapak terima berita, tidak harus dari media mainstream, misalnya dari koran mana dan segala macam gitu ya, dari share WhatsApp. Kalau ibu bapak merasa tidak yakin, carilah sumber berita lain. Ada nggak yang ngebahas itu? Kalau tidak ada, bisa dipastikan gitu ya, berita itu tidak terbukti kebenarannya. Dan kemudian ada komunikasi, ini PR. Saya nanya ibu bapak, kadang-kadang kita kesulitan nggak kalau misalnya harus menerangkan, mengedukasi, ngasih tahu sesuatu sama masyarakat. Karena kan karakteristik masyarakat itu kan beda-beda, Ibu bapak pernah mengalami atau malah sering? Perkenalkan, saya Razi Razak. Ya. Materi yang hari ini mau saya sampaikan, saya mau share, yaitu mengenai message atau pesan ya, yang berkaitan dengan teknologi komunikasi yang sedang berkembang saat ini ya. Kemarin ada beberapa pertanyaan peminatan dari teman-teman semua bicara mengenai teknologi, bagaimana memposting, bagaimana meng-create pesan dan lain-lain. Nah, saya akan memberikan sedikit tips ya, bagaimana kita bisa mempersuasi, mempengaruhi orang lain sehingga mereka itu dapat kita pengaruhi dan mempunyai impact dan pengaruh.
Oke, kalau nanti memang ada pertanyaan setelah sesi ini, ya, maksudnya setelah Abdi Mas training ini berakhir, teman-teman bisa kontak di alamat email saya. Ya, oke, materinya saya akan bicara mengenai message, yaitu pesan ya. Pesan itu secara garis besar ya itu ada sekitar 5 poin ya. Ada 5 elemen. Pertama adalah struktur pesan, kedua ada konten pesan, ketiga ada framing ya. Framing kemarin Bu Khoir udah bicara framing ya, bahwa media itu punya framing ya. Sebenarnya yang punya framing bukan kita, bukan media juga ya. Media ada gatekeeper ya dan lain-lain. Kita pun punya framing sebenarnya ya. Desa Berdaya punya framing, Telkom University punya framing sendiri. Setiap kita punya framing ya, nanti mungkin kita akan bahas ya. Lalu bagaimana language, bahasa yang kita gunakan, lalu bagaimana emotional appeals ya, emosi yang mau kita bangun dalam tampilannya. Dan ini adalah 5 poin yang sangat penting kita kuasai apabila kita ingin bermain dengan digital communication atau digital PR atau digital marketing ya. 5 poin inilah gitu ya. Jadi media itu hanya berubah karena ada invention of technology. Ada penemuan teknologi baru, maka berubah dari media printing, media broadcasting ya, TV, radio, lalu sekarang new media atau digital media. Tapi pembuatan pesannya, message-nya, ya ini 5 poin ini ya. Kalau media yang berubah ke digital, kita tidak usah kaget-kaget banget ya, tidak usah terlalu kaget, cuma migrasi saja gitu ya, migrasi saja. Tapi kontennya kurang lebih hampir sama lah, menyesuaikan konten ya. Struktur pesannya juga sama, framing juga sama ya. Bangun emosi sama, language-nya sama ya. Cuma perubahan kepada channelnya saja, saluran komunikasi. Lalu pertama saya akan bicara mengenai poin struktur pesan. Jadi ada namanya pengemasan pesan ya. Kita harus mengemas ya, menjadi pesan yang sangat-sangat argumentatif. Tujuan kemasan di pesan apa? Yaitu punya tujuan mengelola argumentasi. Jadi manage the arguments. Kita berargumentasi mengenai apa? Ya, ini harus kita pikirkan ya. Kita ingin mengemas pesan yang baik. Kadang-kadang tujuannya baik, kemasan pesan yang baik tidak nyampe gitu ya. Tidak tepat argumentasinya ya. Makanya butuh pesan yang terstruktur, logis ya, sehingga diterima oleh masyarakat. Lalu dalam mengelola argumentasi tadi, kita harus tahu isu, ya. Kita harus mengarah kepada isu, ya. Isu kita ke arah mana, gitu ya. Itu argumentasi. Isunya apa nih, gitu ya. Kayak materi kemarin mungkin ada isu di sosial media mengenai isu-isu hoax atau isu-isu yang berupa fakta atau apapun, ya kita harus tahu isu itu sedang berargumentasi. Kemarin ada teman-teman yang bertanya, bagaimana sih mengecek pesan itu hoax atau tidak, benar atau tidak. Sebenarnya belum sampai situ dulu. Lihat dulu argumentasinya, isunya tentang apa. Gitu ya. Isunya tentang lingkungan hidup kah? Isunya tentang politik kah? Isunya tentang kesehatan kah? Ini isunya mau ke arah mana? Gitu. Nah, isu itu hanya menampilkan 2 saja. Pertama menyimpulkan pesan, kedua menampilkan dua sisi permasalahan. Itu saja. That's the point ya. Setiap kita melihat pesan, jadi tidak usah bingung ya. Ketika kita melihat sosial media, ada yang ngechat, ada yang posting di Facebook, di Instagram. Kita lihat isunya apa dulu, konteksnya di mana. Apakah dia hanya menyimpulkan pesan kepada satu hal, atau dia menampilkan 2 sisi permasalahan. Ya pasti sangat berbeda ya. Misalnya masalah kasus case isu tembakau aja, tembakau.
Kalau kita lihat sisi isu yang ditampilkan oleh government, pemerintah, dalam ini dinas kesehatan, puskesmas, pasti dia menyimpulkan pesan tembakau itu menghasilkan rokok, rokok itu menghasilkan nikotin, nikotin ini bisa merusak kesehatan, terakhir iklannya rokok bisa membunuh kamu. Itu kan menyimpulkan pesan, gitu ya. Itu menyimpulkan pesan, gitu ya. Atau orang-orang yang ingin berzakat mumpung masih hidup nanti tidak ada lagi ketika sudah mati misalnya. Itu kan menyimpulkan pesan, itu isunya ya, isunya mengenai bersedekah. Ya macam-macam ya isunya. Tapi balik ke tembakau tadi, apabila kita menampilkan dua sisi gitu ya. Satu sisi dulu maaf. Kalau dari prosedur tembakau, petani dan pabriknya membuat berbagai aneka macam brand rokok, mereka tidak akan menyimpulkan pesan bahwasanya rokok itu merugikan kesehatan. Mereka selalu mengatakan my life is my adventures, bukan basa-basi. Ini masculinity, laki-laki yang maskulin dan sebagai businessman ya itu tampilan tembakonya itu ya begitu di iklan-iklan mereka. Itu mereka juga melakukan menyimpulkan pesan, tapi bentuknya adalah advertising. Nanti advertisingnya ya bisa nanti di TV gitu ya, bisa di radio atau bisa di Facebook, di Instagram, di YouTube. Ya kan pesannya menyimpulkan pesan, tapi kan medianya tinggal disesuaikan kita mau bikin apa. Gitu. Tapi kalau kita mau menampilkan dua sisi permasalahan, kita lihat perspektif lain, ternyata tembakau itu membayar pajak, pajaknya tinggi, memberikan perekonomian pada petani, pada pabrik ya, pabrik ada pegawainya di sana, lalu pemilik pabrik yang membayar pajak, itu dua sisi, ya merugikan kesehatan, tapi dia memberikan perekonomian gitu. Nah itu isu yang dua sisi kalau kita mau tampilkan ya, itu masalah tembakau saja dan itu tidak selesai-selesai sampai hari ini. Seperti kalau ketika pertama COVID-19 saya lihat di jurnal ya, kajian analisis isi discourse, wacana, ketika pertama kali terjadi COVID-19, media-media di Australia ya tidak menampilkan itu sebagai masalah kesehatan, tapi masalah ini wabahnya datangnya dari negeri orang gitu, dari negara lain. Itu concern mereka. Gitu. Jadi kesimpulannya seperti itu ya. Jadi ini kita harus tentukan dulu kita mau langsung direct menyimpulkan atau ingin menampilkan dua permasalahan. Nah, nanti teman-teman bisa menyesuaikan di isu-isu yang terjadi di Desa Berdaya Foundation. Kan isunya kalau Desa Berdaya Foundation isunya masyarakat berdaya. Kemarin sudah jelaskan sama dari perwakilan Desa Foundation, masyarakat berdaya dari zakat lalu diberikan kepada masyarakat yang ingin berusaha atau berkarya, nanti dia dari ekonomi tidak mampu menjadi mampu, nanti dia menjadi pembayar zakat. Ini kan isu. Tapi how to share the issue to publik, ya bagaimana men-share isu itu terhadap publik. Saya aja baru ngeh sekarang, oh iya ya, bagus juga ya. Nah, bagus-bagus itu pesannya bagaimana? Menyimpulkan pesan atau menampilkan dua itu tadi, dua sisi permasalahan tadi ya. Gitu. Nah, ini first point about struktur pesan yang harus kita pikirkan sebelum kita bikin gambar, desain di Instagram atau di YouTube. Ya, itu nanti pas diproduksi ini kita konsep dulu ya, kita mau arah mana. Ya, latihannya kita lihat dulu orang lain pesannya, oh ini isunya langsung kesimpulan. Oh ini ada dua masalah disampaikan gitu ya. Seperti itu. Ya, oke. Kemudian ini ada berapa pertanyaan ya. Dari poin pertama kan tadi, ya pesan itu harus disimpulkan. Oke. Jangan dibikin mengambang gitu ya. Informasi yang tidak ada kesimpulan ya kita bingung informasi semua. Lalu kesimpulannya apa gitu. Kita baca koran, kita baca Instagram, belum ada kesimpulan nih. Loh ini apa gitu.
Gitu. Atau ada orang menulis jurnal, nggak ada kesimpulan, pendahuluan aja. Nah itu ya. Atau nulis buku atau apapun yang pesan mau kita sampaikan, atau butuh gambar atau poster atau video ya, bentuk iklan, bentuk company profile atau apa, simpulannya apa. Nah, kesimpulan ini ada beberapa hal yang sering ditanyakan ya. Simpulannya itu harus eksplisit apa tidak sih? Gitu ya. Harus tegas atau 100% jelas apa abu-abu gitu ya. Nah, itu. Karena ini kaitannya dengan culture ini nanti ya. Kan terkenal di Indonesia ada peneliti dari Singapura itu. Ya, Indonesia itu ya kan kalau warna kan ada hitam dan putih ya. Hitam putih jelas, ini hitam, ini putih jelas. Ya, tapi ada statement dari peneliti dari Singapura ya yang meneliti culture di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dia katakan hitam dan putih. Indonesia ada di gray area. Ya. Indonesia itu abu-abu kadang-kadang ya. Seperti itu. Ya kadang-kadang makanya teori-teori yang ada di luar belum tentu cocok sama kita gitu ya. Tuh. Terus kedua pertanyaannya ya, hati-hati tidak langsung atau membiarkan penonton menyimpulkan. Ya sudahlah, saya kasih data saja, nanti penonton, audiens, pendengar, penonton YouTube atau viewer Instagram, biar mereka yang menyimpulkan gitu. Apa mau seperti ini pesannya gitu ya? Gitu. Eksplisit atau implisit ya. Maka kita harus menyampaikan kesimpulan yang detail ya. Kalau kita mau pesannya adalah eksplisit ya atau jelas dan kuat ya, pesannya harus kuat ya. Makanya poin yang saya mau katakan di sini, pesan harus eksplisit atau implisit. Nah, which one yang mau kita pilih ya? Mau yang mana ini? Ya, ini pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan apabila kita membangun message strategi pesan. Ya. Kemudian saya memberikan sedikit masukan ya pada teman-teman semua, rekan-rekan semua. Pesan itu punya resiko. Ya. Kalau kita menyimpulkan pesannya tidak memberi potensi desa, nanti akan kita bahas. Hari ini saya tidak mau membahas tentang banyak teoritis harapannya. Kenapa? Karena saya mau langsung praktis gitu ya. Dan akan saya menunjukkan beberapa hal yang sudah saya kelola terkait dengan penggunaan sosial media. Saya tidak tahu Ibu Bapak dulu kenal dengan saya atau tidak. Dulu saya sempat di Rumah Zakat dan kemudian saya pegang yang namanya Digital Interaction Department. Jadi semua konten Ibu Bapak itu masuk ke divisi saya dan kami saring untuk dinaikkan baik ke sosial media maupun ke magazine yang monthly yang setiap bulan kami unggah kayak gitu. Nah, itu konten-kontennya dari Ibu Bapak. Nanti akan saya ceritakan bagaimana pengelolaan konten media digital yang berada di pusat. Sudah pernah dikasih training tentang itu? Belum. Sudah Ibu Bapak? Belum. Belum. Gimana Bu Ido? Tentang press release bukan, Bu? Bukan ya? press release, jadi pengelolaannya. bukan. Pengelolaannya. Jadi pengelolaannya sebenarnya kalau kan Ibu Bapak tuh suka store konten kan ada di kalau dulu zaman saya sosial media 2.0 kan Ibu Bapak share di situ ya di grup Telegram maupun di WhatsApp gitu kan ya. Nah, dari situlah nanti konten-konten kami di pusat itu kami olah. Nanti akan kami ceritakan gimana sih menyebar konten itu ke setiap lini sosial media seperti itu dan topik-topik apa aja yang kami ambil kayak gitu. Saya sempat pegang divisi itu kurang lebih dengan 12 tim ya, ada dengan berbagai divisi, konten creator, kemudian ada yang pegang sosial media mulai dari Facebook, Instagram, website, YouTube, Twitter, itu sekitar kurang lebih 6 bulanan lah gitu dengan teman-teman di sana gitu. Dan kami buatkan timing dan beberapa hal lainnya. Nanti akan saya ceritakan sehingga Ibu Bapak tahu alurnya kalau mau sounding ke pusat itu caranya seperti apa gitu. Oke, saya mau mengawali dulu Ibu Bapak dengan satu hal gitu. Bentar, saya akan share screen.
Baik, Aku. hari ini kita akan sama-sama berdiskusi tentang pemanfaatan media digital untuk penguatan ekonomi desa. Kenapa media digital dan sebenarnya media digital yang mana dengan karakteristik seperti apa yang bisa saya gunakan dan saya akses dan bisa menjangkau audiens yang saya targetkan, kan judulnya begitu. Penguatan ekonomi desa bagi saya itu berpotensi, PR terbesarnya adalah bagaimana ngasih tahu orang gitu ya, bagaimana menginformasikan pada orang lain, pada publik terkait dengan potensi desa kita, sehingga pada akhirnya gitu ya, ada berbagai kerjasama serta ada berbagai hal yang masuk di bisa kita kolaborasikan. Saya kemarin sampai hari ini sih, sampai tahun ini, dimulai dengan tahun kemarin, saya secara rutin melakukan training dan pendampingan untuk pengelolaan ini, untuk BUMDes di Provinsi Jawa Barat bersama dengan Dinas Pemberdayaan Desa. Jadwal saya di 10 Juni, kalau tidak salah ada satu lagi. Kalau di Rumah Zakat disebutnya adalah relawan inspirasi, kalau BUMDes punya namanya Patriot Desa. Nah, sama konsepnya, sehingga bagi saya yang berperan penting dalam proses penguatan ekonomi desa, itu tidak lagi pemerintah secara struktural, tapi lokal heroes. Lokal heroes siapa? Seperti ibu bapak, seperti teman-teman di Rumah Zakat, di Desa Berdaya, dengan relawan inspirasinya, dan seperti kalau yang di BUMDes itu, di Dinas Pemberdayaan Desa, di Dinas Pemberdayaan Desa itu, disebut dengan Patriot Desa, gitu. Terima kasih Pak Yusuf. Oke. Hari ini saya akan membicarakan, itu 4 hal sebenarnya. Step kelima ini kita akan ngomongin tentang studi kasus gitu ya. Studi kasus. Nanti ada praktik. Bentar, saya share screen kembali. Pertama, menyiapkan SDM dalam transformasi digital, itu introduction saya, itu pembuka saya hari ini. Kemudian saya mau menyampaikan ada 3 kompetensi yang harus Ibu Bapak kuasai pada sesi ini, dan harapannya penguasaan kompetensi ini tidak menjadikan Ibu Bapak harus ini ya, tidak menghafalkan, tetapi sudah bisa Ibu Bapak breakdown sendiri untuk nanti bisa digunakan secara implementatif dalam daily activity Ibu Bapak sebagai relawan inspirasi. Yang ketiga, saya mengambil priority SDGs. Kadang begini, kita kesusahan dalam mencari konten. Kira-kira konten apa ya yang mau saya sounding lagi? Nanti saya akan mengenalkan tentang SDGs. Sudah pernah perso tentang SDGs atau sudah pernah disounding tentang SDGs, Ibu Bapak? Sudah belum, Ibu Bapak? Saya belum, Bu. Belum ya? Belum, Bu. Siap. Nanti kita akan berbicara tentang SDGs. SDGs ini menjadi salah satu hal yang kemudian patokan tolak ukur pencapaian sebenarnya. Seberapa desa tersebut berdaya. Itu nanti akan kita bahas. Yang keempat adalah kita akan ngomongin praktik dan studi kasus. Jadi nanti akan saya saya ada FGD juga nanti, misalnya bagaimana menghandling FGD. Baik, terima kasih Bu Ama, Sustainable Development Goals dulu kita kenal dengan MDGs. Baik, terima kasih. Oke, kita akan lihat ya bagaimana kalau dulu milenial, sekarang sustain, apa yang harus sustain kayak gitu. Nanti kita bahas Ibu Bapak.
Saya mau cerita terlebih dahulu. Saat ini, Bu Bapak, pemerintah itu mencanangkan melakukan pembangunan infrastruktur secara massal di 12.508 desa tertinggal di Indonesia. Nah, akan tetapi begitu ya, Ibu Bapak ya, yang dicanangkan itu adalah infrastrukturnya. Ketika kemudian kita berbicara tentang infrastruktur, maka yang dilihat itu adalah hanya bangunan fisiknya. Kuncinya mana? Udah. Dibawa nggak? Nah, ini menjadi PR bagi kita semua ketika pertanyaannya adalah, yang dikritisi adalah ketika ada infrastrukturnya, misalnya seluruh internet masuk ke desa, kemudian dengan berbagai device-nya, selanjutnya pertanyaannya adalah bagaimana SDM akan menggunakan dan memanfaatkannya. Itulah yang hari ini sedang kita kerjakan. Kalau infrastruktur punyanya pemerintah, ini punyanya pemerintah, maka kemudian PR kita, desa berdaya, rumah zakat, dan berbagai komponen lainnya, termasuk Telkom gitu ya, mencoba untuk melihat bagaimana melakukan pengembangan SDM. Kenapa? Karena hal utama yang harus disiapkan untuk dapat bersanding dan beradaptasi dengan transformasi digital adalah SDM unggul yang kompeten. Apa SDM unggul yang kompeten? Saya akan masuk di bagian sini. Kompetensi yang hari ini kami definisikan untuk Ibu Bapak menjadi SDM unggul yang kompeten berdampingan dengan transformasi digital yang saat ini dicanangkan ada 3, Ibu Bapak. Saya membawanya pada konteks komunikasi semua. Kenapa? Karena saat ini masalah terbesar gitu ya adalah kegagalan kita dalam mengomunikasikan, sehingga adanya misinterpretasi, adanya pemahaman yang tidak sesuai antara apa yang ingin kita coba bangun dengan apa yang halayak pahami. Hal itu akhirnya menyulitkan kita, nggak kelihatan desa ini tuh bedanya apa dengan desa lainnya, nggak kelihatan begitu ya, apa potensi yang bisa kita kembangkan dan tidak. Kalau tidak salah nanti monggo Ibu Bapak ikut di tanggal 30 Juni kalau tidak salah ya, saya kemarin di sounding, saya akan ada satu webinar, itu ada insya Allah nanti kalau Pak Sandiaga Uno bisa datang, saya memoderatori gitu ya dengan Kementerian Pariwisata dan Desa untuk melihat misalnya ibu-ibu dan bapak punya ini ya, punya potensi di daerahnya adalah potensi pariwisata. Di webinar tersebut saya dengan satu tim lain gitu, mengusung tentang bagaimana potensi desa pariwisata sebagai bentuk ekonomi berkelanjutan. Kita bisa melihat di situ, nanti monggo hak rawuh gitu ya. Kalau berkenan saya share nanti di tanggal 30 Juni kalau tidak salah, selama tidak ada perubahan gitu ya, Pak Sandinya bisa kami di 30 Juni. Nah, kenapa salah satu poinnya langsung ke pariwisata gitu ya? Karena kita harus mampu dulu mendefinisikan desa kita punya potensi apa, memetakan potensi desa dulu. Saya nggak punya potensi pariwisata. Nggak apa-apa, tidak harus pariwisata, tidak harus alam. Nanti akan kita lihat di belakang bagaimana cara memetakan potensi desa. Apa masalahnya? Masalah memetakan potensi desa ini akan berujung pada bagaimana cara mengemas pesan. Sama-sama desa pariwisata. Ada yang dari Pangalengan nggak, Ibu Bapak? Pangalengan, Jawa Barat, adakah? Saya kemarin habis liputan, saya sempat liputan di Pangalengan dengan Republika untuk desa kopi di sana, kopi Pangalengan. Ada yang dari Pangalengan, Ibu Bapak? Nggak ada, jadi nggak ada yang suka ngopi. Oh, di Jawa Timur. Oh, di Jawa Timur ya.
Di Jawa Timur, kalau di Jawa Timur itu ada di ini. Kemarin tim saya satu lagi dari Olah Karsa itu meliput yang di ini loh, di Besuki. Ada potensi kopi juga. Kalau di Jawa Timur di Pak Yusuf, apa Pak? Potensinya teh? Kami di lereng Lawu, Jawa Tengah. Oke, siap. Kapan-kapan nanti saya boleh main ke sana? Sedang tanam kopi. Siap. Siap. Nanti gitu ya Bu Bapak, harapannya sih nanti akan ada peliputan yang sering diliput itu yang di Jawa Tengah ya, yang batik ekoprint kalau tidak salah. Gimana Bu Ido? Di Wonogiri itu Bu. Iya, di Jawa Tempat Tengah. teman saya, iya. Nah ya, ekoprint kan, karena saya sempat handling liputan bukan itu. deh. Nah kemudian nanti gimana caranya biar desa ibu bapak juga diliput seenggak-enggaknya dapat konsen dari pusat gitu ya untuk bisa masuk di beberapa media partnernya. Nah, artinya kita harus mampu mengemas pesan kayak gitu. Satu, ketiga adalah memilih media. Kira-kira apa ya kalau saya tuh pakai media misalnya Twitter itu bisa. Siap Bu Ido. Kira-kira gitu ya, apakah kalau saya menggunakan media Twitter ini cocok atau enggak gitu ya? Kalau pakai Instagram itu tuh kadang-kadang reach-nya nggak banyak, teman-teman tuh lebih banyak konsennya tuh di Facebook. Kalau di Facebook itu kan ada grup-grup yang sejenis sehingga informasi jauh lebih merata kayak gitu, lebih mudah tersampaikan. Nah, itu nanti akan kita bahas gitu ya tentang bagaimana pemilihan karakteristik media. Jadi kita setuju semua ya, ada 3 hal begitu ya Ibu Bapak yang hari ini akan kita, loh kok mati, sebentar. Ada 3 hal yang hari ini harus kita kuasai gitu ya, memetakan potensi desa, mengemas pesan, dan memilih media. Ada 3 hal, oke, kita masuk di sini. Ibu Bapak, saya berharapnya begitu ya, Ibu Bapak itu tidak bekerja sendiri. Sehingga judul saya adalah menginisiasi FGD. Melakukan pemetaan potensi desa itu harus dilakukan bersama dan menciptakan rasa. Oke, ini kemarin saya dapat data yang ini ya, yang kemarin sudah didiskusikan ini ya. Ada perikanan air tawar ya, potensi desa ini di desa mana ini ya, seperti itu. Ada padi ya, ada apa, menjahit ya. Oke, ini potensi ini menarik, kita bisa bikin storytellingnya ya. Nah, itu bisa sekali ya. Selain bagaimana cara mengemas pesannya, bagaimana media komunikasinya, bagaimana mengemas pesannya, salah satu caranya adalah storytelling ya. Oke, baik, nanti kita akan bahas ke praktek ke sana, tapi sebelumnya saya akan mencoba menceritakan dulu apa itu storytelling. Jadi storytelling ya secara definisi yaitu sebuah cerita ya yang memiliki kekuatan power untuk menginformasikan, membujuk, dan memperoleh tanggapan emosional ya, membangun dukungan, koalisi, inisiatif, membangun masyarakat sipil. Saya rasa ini cocok untuk desa berdaya ya, untuk membangun inisiatif ya, dan membangun masyarakat sipil ya, civil society. Nah, ini saya dari perspektif VR, jadi ya semua orang bikin storytelling sih ya, orang bikin film juga storytelling, orang media ya. Cuma saya memandangnya adalah dari sisi public relation. Jadi apabila kita menanggung cerita, diceritakan melalui percakapan personal, media massa, dan new media, itu akan teringat-ingat oleh audiens kita gitu ya. Sebenarnya nenek moyang kita sudah bikin cerita juga, ada maling kundang, ada tanggupan perahu ya. Cuma kan konteksnya beda hari ini ya, kita harus bikin cerita baru lagi. Di depan, Nak. Di depan, Mama. Nah, kemudian ya di sini ada namanya
dalam bikin sebuah storytelling ada namanya plot master ya dan teknik naratif ya. Plot master apa? Kita harus ada plotnya gitu ya. Ada plotnya. Nanti saya akan terangkan apa sih aneka ragam plot itu banyak ya. Ada belasan ya, puluhan. Bagaimana sih teknik naratifnya berceritanya? Jadi teknik naratif dia harus membangun cerita-cerita yang membangun emosi seseorang ya, emosi seseorang. Ya, itu yang harus kita buat. Tapi nanti sekalian kita praktekkan tadi, ntar diskusi. Nah, kenapa kita perlu bikin narasi? Ya, karena untuk menghadapi krisis, ya, untuk membangun identitas, melakukan branding, mengelola reputasi, ya, dengan storytelling, ya. Ini yang bisa kita lakukan manfaat daripada storytelling. Dan tiap kita diharapkan punya skill ini. Nah, dalam storytelling biasanya diceritakan apa sih? Misalnya, ya story itu biasanya ada mitos-mitos ya. Mitos itu apa ya? Mitologi. Yang ceritakan mitosnya tujuan organisasi, sejarah organisasi, atau cerita mengenai pahlawan ya, cerita atau informasi ya. Dan sifatnya semuanya harus melakukan komunikasi persuasi, maksudnya membujuk orang lain ya. Jadi kalau di desa mungkin ada pahlawan di sana gitu ya. Kemarin juga bisa kita bikin heroes dalam satu desa, siapa pahlawannya bisa saja ya. Kita bangun mitos-mitos ya. Gitu. Atau bikin sejarah mengenai desa. Desa ini awalnya dari mana gitu. Atau kita mau cerita tujuan dari desa ini misalnya menjadi desa yang high tech gitu ya. Kita bangun mitosnya semuanya high tech gitu ya. Atau nih desa yang berbudaya, yang punya crafting yang sangat luar biasa, kita bangun mitosnya. Atau tadi saya lihat ada temanya ada padi ya, ada padi. Ini desa yang swasembada padi misalnya, ya padinya itu padi organik yang beda. Nah kita bikin historisnya, ceritanya gitu. Banyak narasi yang bisa kita buat. Atau yang tadi fashion, ada jahit. Kalau jahit, kalau kita nilai bilang jahit, ya biasa. Kalau jahit kurang value-nya kurang. Tapi kita bilang fashion, desa fashion gitu ya. Itu bisa jadi keren ya. Kayak di mana ya ada festival event buat fashion di desa. Saya lupa tuh teman saya riset di sana. Festival event daerah mana ya yang pakai baju pernak-pernik gitu ya. Tiap tahun dia ada event. Karena ada pandemik aja kurang begitu rame ya. Itu dia konsepnya bicara mengenai fashion. Banyuwangi ya udah. Banyuwangi ya? Banyuwangi. Ya, itu story-nya adalah, mitologinya adalah fashion. Ada juga desa yang bikin event di tengah hutan. Oh, ada juga itu. Ya, soalnya saya ingat teman saya riset di 5 tempat mengenai desa yang melakukan mitologi ini. Jadi mito ini membangun daya tumbuh masyarakat sehingga desanya itu dikenal gitu. Kayak Bali ya. Oh, Bali itu desa budaya gitu, daerah budaya. Itu dibikin mitos-mitosnya segala macam. Gitu ya. Seperti itu. Oke, sebentar. Mana filenya? Sebentar ya, ini bentar selesai. Oke. Oke, sampai di sana tadi mengenai desa itu. Kemudian ada berikutnya ini adalah mengenai identifikasi ya. Kenapa storytelling itu melakukan identifikasi ya, maksudnya masyarakat bisa mengidentifikasi desanya gitu. Maksudnya saya nih tidak tahu Banyuwangi gitu. Nanti ada festival event fashion Banyuwangi. Saya mengidentifikasikan, oh ternyata Banyuwangi desa fashion gitu ya. Atau nanti ada yang tadi yang kemarin cerita itu desa nelayan. Wah, bikin nelayannya gitu ya. Mungkin ada patung nelayan, entah apalah gitu ya, ada simbol-simbol mitologinya harus kita bangun, sengaja dibuat gitu ya.
Kalau di Bali kan dibuat patung besar itu, patung apa itu saya pernah ke sana dibikin nama sedemikian patung, itu membangun mitos ya untuk menambah keunikan dari desa tersebut ya. Lalu ketika kita melihat kegiatan masyarakat desa itu, misalnya fashion tadi yang di Banyuwangi, kita merasa empati, merasa luar biasa ya gitu ya. Ada empati itu maksudnya kita merasakan hal sama dengan masyarakat desa. Kalau saya berada di luar desa itu ya, mungkin saya mau visit pariwisata di desa tersebut gitu ya. Kan itu sebenarnya impact daripada narasi gitu. Nah, ketika saya ke Banyuwangi, mungkin yang saya ingat bukan alamnya atau apa kota-kota desa, apa pemandangan abstrak desanya, bangunan-bangunan, tidak, tapi yang saya memori yang saya ingat fashionnya itu, orangnya mah kreatif gitu ya, fashionnya itu. Jadi ada sudut pandang yang harus kita bangun ya. Ini desa ini mitologinya mau ada di mana, narasi yang mau dibangun harus seperti apa. Nah, ini harus dikonsepkan sehingga setiap desa punya ciri khas gitu ya. Kalau mohon maaf saya tarik ke Markom ya, marketing komunikasi, ada istilahnya disebutnya namanya diferensiasi, pembeda ya, pembeda antara satu desa dengan desa yang lain gitu. Jadi kalau ada 10 apple yang warna hijau dan ada misalnya ada 10 apple, ada 9 apel yang warna hijau, kita yang jadi warna merahnya gitu ya. Jadi harus berbeda. Ya, seperti itu. Nah, kemudian dalam storytelling ada namanya fundamental naratif ya, ada narasi yang sangat fundamental yang harus kita buat, dan di dalamnya harus ada retorika. Retorika itu secara teoris ya logis gitu ya, yang kesimpulannya itu untuk menarik seseorang untuk mengikuti apa yang kita mau gitu ya. Gitu. Lalu ada prinsip persuasi ya, maksudnya untuk melakukan hal ini kita tidak bisa langsung desa saya desa budaya gitu, enggak gitu ya, atau desa saya desa fashion, tidak. Bikin beberapa kegiatan lalu dinarasikan, di storytelling-kan ya, seperti Banyuwangi tadi, festival Banyuwangi, dan di desa-desa yang lain, kota-kota lain ya, seperti itu ya. Oke, ini sudah. Oke. Untuk dalam melakukan storytelling ya, ini yang menarik ya umumnya ya, mengenai culture, politik, dan ini bicara mengenai persepsi. Ada dua hal ini yang saya anggap catatan jadi menarik, itu bicara mengenai cerita mengenai budaya, cerita mengenai politik, karena selalu ada aktor ya, ada action, tindakan ya, ada siapa yang menang, siapa yang kalah. Pokoknya dua ini seru lah ya, culture dan politik ya, yang membangun persepsi di mata masyarakat. Ini pandangan saya ya, mungkin ada aspek yang lain. Nah, ketika kita melakukan storytelling, yang direkam adalah atau yang diingat dalam memori itu adalah sifatnya episodik. Episodik itu sepotong-sepotong. Misalnya kita nonton event Banyumas gitu ya, kadang-kadang nggak semua kegiatan eventnya kita ingat gitu ya. Yang ingat cuma sepotong aja di bagian yang mana gitu ya. Itu kita harus paham episodik ya. Jadi ketika kita membuat suatu kegiatan yang kita membuat itu story, narasi, ingat tidak semuanya audiens itu mengingat gitu. Saya pernah bikin pagelaran budaya, saya ingin membuat narasi bahwasanya satu tempat itu adalah syarat dengan budaya. Saya bikin pagelaran budaya. Ternyata yang diingat cuma satu kegiatan itu berapa jam, ada webinarnya, ada sesi tanya jawab segala macam ya. Terakhir ada kegiatan tari dan ada kegiatan monolognya gitu ya, yang sedikit modern. Ternyata setelah acara itu selesai, yang diingat cuma satu kata itu yang saya buat, emang sengaja saya buat itu, yaitu Buana Mahakarya. Buana Mahakarya disebutkan itu ketika si penari sedang menari. Jadi itu yang diingat ternyata dengan audiens, bukan paparan ilmiah di depannya gitu ya. Nah, makanya memori ini adalah rekaman episodik gitu ya.
Dan itu adalah sesuatu pengalaman, itu kita rekam semua ya. Kalau kita membaca narasi di YouTube atau kita melihat event, itu pengalaman-pengalaman kita berinteraksi dengan cita-cita itu, entah di TV ya, entah di podcast, itu akan terekam dalam memori secara sadar atau tidak sadar ya. Makanya produksi saja pesannya, nanti audiens akan merekam ya. Gitu. Kemudian biasanya yang diingat dalam memori itu ringkasan-ringkasan gitu. Kita nggak terlalu ingat seluruhnya gitu, pasti ingat ya. Tapi ketika ada narasi ini, ada relationship, ada hubungan ya antara audiens sama kita. Kalau konteksnya desa, misalnya nanti itu desanya desa wisata ya, dengan pengunjung wisatawannya nanti ada relationship. Kalau kita membuat sebuah narasi ya, narasi ya itu penting. Maksudnya membuat storytelling ya, di dalamnya ada narasi. Nah, ini ada teori namanya katarsis. Ini sebab kenapa kita butuh membuat storytelling mengenai desa kita masing-masing. Kenapa? Karena tahapannya begini, kita tonton maksudnya mata kita melihat, view, ya, kita punya point of view, lalu kita rekam, kita mengambil data yang kita lihat itu ya, atau yang kita dengar, ya, lalu kita interpretasikan masuk ke dalam memori kita, terekam. Nah, biasanya kita menceritakan kembali gitu ya. Oh, saya habis dari Banyumas, itu ada festival budaya gitu. Atau saya habis dari Jogja gitu. Atau saya dari Bali itu begini. Atau saya dari Bandung ada Saung Ujo nih, ada main angklung. Itu katarsis, menceritakan kembali gitu ya. Dan itu menjadi pengalaman bersama ya. Misalnya kalau konteksnya desa wisata ya, dengan wisatawannya itu jadi pengalaman bersama gitu. Wah, saya main angklung loh gitu ya. Itu namanya itu katarsis ya. Jadi kadang-kadang masyarakat juga dilibatkan, orang luar juga dilibatkan dalam membuat suatu narasi, story mengenai entah event, entah video, entah kegiatan talk show atau apapun ya, intinya dilibatkan ya untuk membangun pengalaman bersama. Nah, dalam membuat narasi, dalam storytelling ya, sebenarnya kita ini sebagai pendongeng ya, kita mendongeng. Nah, kita harus membangun pengalaman emosional audiens kita ya, harus ada emosionalnya. Lalu ada interaksi antar pribadi dengan audiens, walaupun kita sifatnya komunikasi kelompok atau massa, tapi kita mendekati audiens itu sifatnya personal.